Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Nambatur, yang kami hormati teman-teman guru semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif dalam rangka program pendidikan calon guru penggerak tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari lembah kesesatan menuju kebahagiaan. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga acara inti, dan acara yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SD Negeri Nambatur kepada Ibu Warsi Subekti SPDSD, kami persilahkan. 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati segenap PTK SD Negeri Nambatur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa bersilaturahmi, menjalankan kewajiban kita sebagai abdi negara, juga kita masih bisa bercandaria dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa akan kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, yaitu kegiatan diseminasi untuk budaya positif. Sebenarnya banyak sekali yang dapat kita ambil dari kegiatan ini. Sebelum kita nanti menuju pada kegiatan positif yang endingnya adalah untuk kegiatan anak-anak kita, tentunya kita juga harus berbenah dulu dengan kegiatan positif untuk diri kita masing-masing. Beberapa kegiatan positif yang bisa kita terapkan terkait dengan tugas kita, yaitu seperti ini: berangkat sampai ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai, kemudian mengenakan seragam sesuai hari yang ditentukan, lagi nanti kondurnya juga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, termasuk dengan penggunaan sepatu ya. Jadi sepatu juga kaitannya dengan undang-undang ASN, itu sepatu kan harus juga sesuai dengan pemakaiannya. Jadi jangan sampai ke sekolah menggunakan sepatu kets sampai di sekolah tidak ganti,
tapi nanti di sekolah itu ganti dengan sepatu pantofel. Itu seperti itu. Itu juga pesan dari BKD yang kemarin itu. Ya Bapak Ibu, terkait nanti dengan budaya positif setelah kegiatan ini selesai, tentunya nanti akan kita tanamkan pada peserta didik kita. Monggo kita bersama-sama ngangsu kapro kepada Mbak Erma yang pada kesempatan ini sedang belajar untuk setingkat lebih maju dari kita, dan nanti saya harapkan juga yang lain bisa mengikuti Mbak Irma sehingga nanti sekolah kita menjadi betul-betul berbudaya positif semua, baik gurunya maupun peserta didiknya. Jadi nanti setelah kegiatan ini selesai kita bersama-sama nyengkuyung sehingga nanti kegiatan positif betul-betul berjalan seperti yang kita harapkan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik tanpa halangan suatu apapun sampai terakhir dan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti. Kepada Ibu Dwi Irma Kustiani SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 6 Batur, Ibu Warsih Subekti, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 6 Batur yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin berdiri di sini nggih Bapak Ibu. Di kali ini saya sebenarnya lebih ke ingin sharing kepada Bapak Ibu, walaupun memang sebenarnya ini merupakan pemenuhan tugas dalam rangka pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya tempuh, karena kemarin saya sudah menyelesaikan satu modul. Jadi satu modul itu terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 ini adalah finalnya, budaya positif. Begitu nggih Bapak Ibu? Bisa minta tolong untuk di next kan Bu Eva. Nah, sebelum memasuki kita ke budaya positif, saya harapkan Bapak Ibu bisa berdiri mengikuti ice breaking yang tersedia di depan. Ayo lebih cepat Bapak Ibu. Lebih cepat lagi.
Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ya, semoga ice breaking tadi menambah semangat kita untuk mengikuti diseminasi budaya positif kali ini, nggih Bapak Ibu nggih. Baik, bisa dilanjutkan Bapak next ya. Jadi, untuk memulai budaya positif itu cukup ngomongan, nggih. Saking semangatnya tidak apa-apa. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Nah, di mana petani ini tidak bisa mengubah kodrat apa yang kita tanam. Contoh, kita menanam padi, maka kita tidak akan bisa mengubah si padi ini menjadi jagung. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memupuk, menyiram, agar si padi ini bisa tumbuh dengan baik, bisa menghasilkan padi yang terbaik. Begitu, itu Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semuanya, biar tidak ngantuk ya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju apabila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang mau berpendapat? Disilahkan. Setuju? Setuju? Setuju Bu Indah? Oke, setuju. Ibu Indah setuju. Ada yang pendapat lain? Tidak setuju. Pak Iman kenapa tidak setuju? Karena dengan hukuman itu menjadikan anak nanti mematikan kreativitasnya atau apa yang lain. Oke, dengan hukuman mematikan kreativitasnya. Bu Indah ada pendapat kenapa setuju? Sebentar. Setuju karena hukumannya hukuman yang positif. Misalnya anak tidak mengerjakan PR. Oke. Misalnya anak tidak mengerjakan PR. Kebiasaan saya, anak yang tidak mengerjakan PR, saya suruh mengerjakan di luar, itu termasuk, menurut saya termasuk hukuman. Agar anak disiplin setiap besoknya juga, setiap ada PR mengerjakan. Oke, ya baik. Ada pendapat lain? Tidak. Jadi Bu Indah berpendapat setuju. Karena dengan hukuman itu, hukuman yang positif, nanti anak akan disiplin berikutnya. Begitu nggak Bu Indah? Ya, misalnya begitu. Ada pendapat lain? Belum ada. Sekarang menuju ke pertanyaan pemantik yang kedua. Jawaban yang tadi dari Pak Kiman dan Bu Indah kita simpan terlebih dahulu. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak setuju. Monggo Ibu Asih. Memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Untuk saya pribadi tidak setuju. Karena apa? Nanti siswa itu jadi tergantung. Dia akan berprestasi jika mendapatkan hadiah. Tetapi dia tidak akan berusaha kalau tidak ada iming-iming untuk mendapatkan hadiah. Jadi menurut saya itu kurang pas. Oke. Ada pendapat lain, Bapak Ibu? Ya, Bu Asih berpendapat bahwa kurang setuju. Nanti anak-anak jadi tergantung, begitu nggih? Ya. Oke, kita simpan juga jawaban dari Ibu Asih. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga adalah guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Kali ini serempak nggih. Kali ini satu suara setuju. Kita simpan juga jawabannya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik. Oke, kita simpan keempat-empatnya dan nanti akan kita jawab dengan pembahasan-pembahasan yang insya Allah menarik. Bisa dilanjutkan Bu Eva? Iya. Sekarang, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal sekolah. Di sekolah. Kenapa kok di sini keyakinan universal, bukan keyakinan diri, bukan keyakinan sekolah, begitu nggih? Karena keyakinan universal itu kan seluruh, menyeluruh begitu. Jadi diharapkan si anak ini ketika memiliki budaya positif tidak hanya
bisa menerapkan hanya di sekolah saja, di rumah saja, tapi ada di dalam dirinya sampai nanti ke dimanapun, di luar daerah, bahkan di luar negeri, sampai besar, si anak ini tetap memiliki budaya positif, keyakinan-keyakinan universal itu. Itu kenapa keyakinan-keyakinan universal. Bisa dilanjutkan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang 6 konsep-konsep yang ada di budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, menurut saya, ini konsep budaya positif ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa kita butuhkan sebagai pendidik, begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri, kemudian mengikuti permainan yang akan saya buat. Oke, Bapak Ibu coba berdiri, berpasangan dengan teman sebelahnya. Iya. Oke, sudah berdiri nggak Bapak Ibu? Iya. Sekarang Bapak Ibu mengepalkan tangan Bapak Ibu masing-masing. Bayangkan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu berada di genggaman Bapak Ibu. Oke, sudah. Sekarang coba dengan teman sebelahnya untuk berusaha membuka genggaman Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu juga jangan Bapak Ibu tetap berusaha karena kan sangat berharga ini ya, sangat berharga, sangat berharga. Boleh dipertahankan apa mau dilepas terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu menggenggam erat apa yang Bapak Ibu punya, Yes, yang satu merayu, mau digelitik boleh, mau di apapun boleh. Yang satu berusaha untuk membukakan, yang satu kita berusaha untuk menggenggamnya. Ya, silahkan Bapak Ibu. 1, 2, 3, silahkan. Iya? Sudah? Iya. Apa yang terjadi? Apakah teman Bapak Ibu itu mau membuka? Tidak. Sekarang coba lebih keras lagi. Coba lebih keras lagi. Bapak Ibu berusaha untuk membukanya. Berusaha sangat-sangat untuk membukanya. Dibuka apa tidak? Tidak. Oke, baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ada yang mau berpendapat? Apa yang bisa kita ambil dari permainan tadi? Pak Faiz? Mempertahankan apa yang dimiliki. Yang lebih utama itu sesuatu yang berharga pasti akan dipertahankan oleh seseorang. Ya, sesuatu yang berharga pasti akan dipertahankan oleh seseorang. Ada lain? Ada yang lain? Tidak. Sekarang saya yang gantian bertanya. Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang berharga di genggaman tangan Bapak Ibu itu, kemudian ada yang lain berusaha membuka, apakah dibuka atau tidak? Dibuka tidak? Yang tadi tidak. Tapi apakah bisa dibuka? Bisa. Kemudian yang bisa tarik kesimpulan, siapa yang memerintahkan untuk dibuka dan tidak dibuka? Diri kita sendiri. Yes, diri kita sendiri. Maka kontrol atas segala tindakan kita berada pada diri kita sendiri. Bisa saja tadi kita membuka, sudahlah wis saking sudah terlalu keras capek kita buka saja. Bisa karena kita yang mengontrol diri kita sendiri. Pun kalau mau digenggam terus juga sama. Begitu, nggih. Kemudian di sini Dr. William Glasser, ini merupakan pendidik sekaligus psikiater dalam teori choice teori. Ini melakukan perubahan paradigma teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Ilusi guru mengontrol murid ini maksudnya kita berilusi, beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid, anak-anak kita. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi sesaat, karena mereka hanya bisa mematuhi kita karena kita perintahkan, begitu. Kita yang mengontrol, tapi dalam dirinya lama-kelamaan juga dia bisa mengontrol diri sendiri. Itu hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Itu juga sebuah ilusi. Lama-kelamaan si anak yang selalu dibuat merasa bersalah ini akan bosan. Lama-kelamaan akan merasa dirinya juga akan rendah diri, begitu. Itu hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, kita selalu memberikan reward, penghargaan kepada anak. Kita selalu memberikan hal-hal yang menyanjung anak, memberi hadiah kepada anak. Tapi ketika hal itu terlalu sering kita lakukan, maka si anak ini juga tidak akan mematuhi kita lama-kelamaan, begitu. Tidak akan sadar terhadap dirinya sendiri, itu tidak akan seperti itu. Dia hanya biasa, begitu. Lama-kelamaan akan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang tadi Bapak Ibu lakukan, memaksa teman Bapak Ibu untuk membuka. Nyatanya teman Bapak Ibu juga tetap tidak akan membuka ketika dari dalam dirinya tidak ada kemauan mengontrol diri untuk membuka. Itu hanyalah sebuah ilusi. Itu dari Dr. William Glasser. Kemudian dari Stephen R. Covey dalam Prinsip Centered Leadership tahun 1991 itu mengatakan bahwa dalam teori kontrol itu mengubah stimulus respon yang biasa kita lakukan ini menjadi teori kontrol. Contohnya, di realitas kebutuhan kita sama. Kita sama, tapi nyatanya dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Apa yang Bapak Ibu pikirkan di sini? Jika dikaitkan dengan kurikulum merdeka yang sedang kita jalani, maka ini mengacu kepada hal positif yang pembelajaran terdiferensiasi. Betul, setiap anak, setiap kebutuhan, yes, betul sekali, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bahwa setiap anak juga memiliki gambaran yang berbeda-beda. Maka di sini perlunya kita kita melakukan tes awal, melakukan kegiatan tes awal untuk menentukan di mana letak anak ini belajar. Maksudnya tentang gaya belajarnya, begitu. Gaya belajarnya seperti apa? Apakah kinestetik, audio, visual, begitu, nggih. Jadi kita nantinya akan menciptakan pembelajaran yang berhamba pada anak, yang betul-betul mengedepankan kebutuhan anak, begitu, nggih. Kemudian di sini yang terakhir, model berpikir menang kalah sudah tidak ada lagi. Karena apa? Pemaksaan pada saat saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gak bisa kita mengontrol orang lain kalau orang lainnya tidak mau dikontrol. Iya. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi konsensus tercipta, ini pilihan-pilihan baru. Nah, dalam proses pendidikan belajar mengajar kita yang kurikulum merdeka, di sini terjadi kolaborasi jika kita sudah memenuhi kebutuhan anak untuk yang berbeda-beda itu tadi. Nah, maka terjadi kolaborasi. Dari yang dulu konsepnya adalah stimulus respon yang menang dan kalah, maka sudah tidak ada lagi dalam kurikulum merdeka yang menang dan kalah, adanya menang dan menang, begitu. Menang dan menang, adanya sudah menang dan menang, karena sudah sesuai dengan porsinya masing-masing, kecerdasannya anak masing-masing. Kemudian disiplin positif. Nah, di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya disiplin ini mengacu pada sebuah aturan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir
apa sih kata yang terlintas di Bapak Ibu yang pertama ketika mendengar kata disiplin? Aturan. Kemudian tertib, tepat waktu, hukuman, bisa, oke? Nah, sekarang kita bergeser dari yang tepat waktu, kemudian hukuman, aturan, begitu. Kita bergeser karena disiplin yang dari kata disiplina itu memiliki artinya disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang ia yakini. Kemudian bergeser menjadi disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Maka di sini pertanyaan pemantik yang tadi sudah bisa terjawab keempat-empatnya. Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini disiplin positif, ya. Karena di sini disiplin positif itu meningkatkan kesadaran anak, menumbuhkan kesadaran anak itu untuk melakukannya tanpa imbalan, tanpa pemaksaan, betul, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Jika masih dilakukan dengan ancaman, hukuman, kemudian imbalan, nanti kamu seperti ini dapat ini ya, nanti kalau saya tidak masuk tepat waktu, maka saya akan dihukum Bu Guru. Itu belum disiplin. Yang namanya disiplin berarti dia mampu menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Saya mau berangkat gasik ketika berarti saya menghargai diri sendiri dan saya disiplin juga saya menghargai orang lain, begitu. Ketika Bapak Ibu juga masuk ke ruang diseminasi dengan terlambat misalnya, itu kalau misalnya saya terlambat, nanti saya dapat hukuman, maka belum disiplin. Tapi ketika dalam perasaan Bapak Ibu saya terlambat karena nanti saya rugi, berarti saya tidak mendapatkan ilmu yang lengkap, begitu disiplin. Nah, kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu disiplin. Jadi motivasinya bukan lagi ekstrinsik, bukan dari hukuman, ancaman orang lain, tidak, tapi sudah mulai dari tumbuh dari dalam diri masing-masing anak. Itu namanya disiplin positif. Begitu nggih Bapak Ibu? Ya, lanjut. Nah, tadi mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sendiri mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri. Ya, jadi ini nanti goal settingnya kita di sini. Nilai-nilai kebajikannya itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila semuanya, begitu, ya. Selanjutnya, nah, yang kedua tadi tentang disiplin positif. Sekarang tentang teori motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contohnya kayak gini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi si anak ini mau melakukan perbuatan tersebut ketika dia takut kepada hukuman. Nah, ini termasuk motivasi, tapi motivasinya masuk ke motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah,
di sini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Jadi dia berharap imbalan. Ini juga masih ke dalam motivasi eksternal, belum dari dalam diri masing-masing anak. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan ini? Begitu. Jadi sudah dari dalam dirinya sendiri, berarti saya harus menjadi orang yang baik, saya harus menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, saya harus bisa menjadi orang yang kreatif, begitu. Jadi sudah dalam diri anak, begitu. Ini masuk ke dalam motivasi internal dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif yang kita lakukan di sekolah. Nggih, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Selanjutnya, hukuman versus konsekuensi. Nah, di sini muncul lagi hukuman dan konsekuensi. Apa sih bedanya? Nah, ternyata beda. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, kemudian yang kedua membuat anak sakit fisik maupun sakit hati ya, untuk jangka waktu yang lama. Nah, kalau di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau kita melakukan konsekuensi berarti kita membuat anaknya tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian dalam hukuman di sini nanti akan timbul anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau kita melakukannya konsekuensi, berarti anak ini akan menghargai disiplin. Nah, hukuman biasanya dengan paksaan. Kalau konsekuensi dengan stimulus dan tanggapan. Selanjutnya, yang kalau di hukuman anak mendorong anak menyakiti diri sendiri. Saya nggak mau nih, saya dihukum, saya sebel sama diri sendiri. Saya nggak suka dengan diri sendiri karena saya seperti ini kan sama Bapak Ibu guru, begitu. Biasanya seperti itu. Kemudian, kalau di konsekuensi, ini mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Kemudian konsep dirinya kalau dihukum menjadi buruk, menyembunyikan kesalahan ini yang memicu anak untuk berbohong karena terlalu banyak hukuman. Kalau di konsekuensi itu nanti imbasnya anak akan mematuhi peraturan. Selanjutnya di sini ini yang menjadi permasalahan di masa depan buat anak. Ya, jadi anak nanti kalau dihukum itu akan merasa bersalah, marah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya sudah, tidak ada motivasi. Anak jadi tidak mau sekolah, anak susah untuk belajar, begitu. Kemudian yang selanjutnya kalau konsekuensi gimana? Di konsekuensi juga kehilangan haknya, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, begitu. Selanjutnya, nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin bertanya, dari penjelasan tadi, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita simpan. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Masih ada yang hukuman, masih ada yang konsekuensi. Oke. Hukuman tadi diingat-ingat bahwa hukuman adalah menyakiti anak. Ya. Kemudian lanjut. Nanti karena ada jawabannya setelah ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Next, Pak, ada jawabannya. Nah, ini jawabannya.
Iya, jadi kalau konsekuensi itu dibuatnya bersama anak-anak. Jadi memang iya betul kesepakatan. Jadi kalau hukuman itu hanya dari satu arah. Kamu saya hukum, kamu ini tidak ada. Kalau bahasa Jawanya rembukan begitu, nggih. Kita tidak ada diskusi. Tapi kalau konsekuensi berarti anak diajak untuk berdialog, berdiskusi dulu. Kalau mungkin tadi kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk konsekuensi, bisa jadi waktu awal pembelajaran. Iya, betul sekali. Sudah ada kesepakatan kelas. Nanti kalau terlambat kamu 10 menit untuk belajar lari ya 10 menit begitu. Ketika dilaksanakan maka dia melaksanakan konsekuensi. Oke, next. Nah, di sini biar nggak abu-abu, kita perjelas lagi. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah. Kemudian bisa berubah hukuman fisik, psikis, atau dengan kata-kata yang kasar. Itu hukuman. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang muncul lagi istilah baru, restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Betul. Sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka tanpa malu, tanpa apapun, dengan karakter yang lebih kuat. Begitu, nggih? Itu restitusi. Nah, apa? Bagaimana restitusi? Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka bersama. Jadi kolaborasi, nggak bisa berdiri sendiri. Guru saja atau murid saja tidak bisa. Jadi antara guru dan murid harus kolaborasi, harus berdiskusi, begitu. Nah, untuk apa? Untuk mencari solusi bersama. Jadi tadi ketika pertanyaan pemantik, apakah guru harus mempunyai pemecahan masalah, harus bisa memecahkan masalah? Itu jawabannya tidak, ya. Karena kita berdiskusi, bisa jadi anak yang memunculkan, memberikan solusinya, begitu, nggih? Memberikan solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kemudian mereka juga harus bisa memperlakukan orang lain. Itu imbas dari restitusi. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? 1, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, jadi ditawarkan bukan dipaksakan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setelah itu restitusi diri adalah cara yang paling baik di sini. Bukan dengan hukuman, bukan dengan konsekuensi, tapi dengan restitusi. Nanti bagaimana caranya kita melakukan restitusi akan ada pada bagian akhir. Kemudian yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokusnya ke karakter. Setelah itu ada fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Begitu nggih? Selanjutnya. Oke, di sini adalah terjadi kasus yang paling kita sering sekali muncul di kelas, nggih. Adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini saya membuat perbedaan bagaimana hukuman terjadi, konsekuensi terjadi, dan restitusi terjadi. Jadi kalau hukuman terjadi, itu saya misalnya sebagai guru, itu menghukum siswa tersebut dengan hormat kepada bendera 10 menit, langsung. Kamu tidak mengerjakan PR ya? Silahkan langsung hormat di halaman selama 10 menit. Begitu. Itu hukuman. Nah, guru marah dan murid takut, jelas ini masuk ke hukuman. Yang selanjutnya, bagaimana kalau saya menerapkan konsekuensi? Maka guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya ini saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Karena sudah berkonsekuensi kan tadi. Nah, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Karena sudah tahu kalau saya tidak mengerjakan PR, berarti nanti saya istirahat mengerjakan PR, begitu, tidak istirahat.
Nah, kalau restitusi, ini menurut saya lebih halus lagi, dan ini paling tepat. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya. Keyakinan tadi, keyakinan yang baik, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, itu membantu menyelesaikan masalah siswanya dengan menawarkan bagaimana kamu untuk menyelesaikan masalah ini, begitu. Nah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini di sini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi menyenggol tentang keyakinan kelas kan di restitusi. Maka apa sih itu keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan saja? Nah, kenapa kita hanya ngomongnya keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan? Padahal yang nyatanya sering kita terapkan di sekolah adalah peraturan. Nggih ngomong nggih Bapak Ibu? Iya, betul. Nah, sekarang lanjut. Contoh analoginya begini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai roda 2? Kenapa? Yes, karena keamanan. Apakah karena ditakut tilang Pak Polisi? Tidak. Karena keamanan, jika saya tidak memakai helm, maka nanti kalau terjadi apa-apa, akan terjadi hal-hal yang buruk pada diri saya. Begitu kan? Ya. Muncul keyakinan dari dalam diri si anak. Kemudian yang kedua, pada saat COVID-19, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, padahal virusnya nggak kelihatan, tidak terlihat, ya kan? Nah, kenapa kita tetap melakukannya? Karena yakin, menjaga diri sendiri, betul sekali menjaga diri sendiri dari virus penyakit agar kita tetap sehat. Kalau tidak yakin, apa mau memakai masker? Kan tidak, berarti yakin. Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini yang tadi. Betul, ketika kita yakin bahwa ilmu yang akan kita dapatkan nanti tidak lengkap. Itu kenapa bukan peraturan, tapi keyakinan. Lanjut, di sini keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Jadi anak-anak itu membuat sebuah catatan itu tentang keyakinan-keyakinan yang mereka yakini, begitu, oke? Tentang kebajikan-kebajikannya. Lanjut, bagaimana cara membuat? Nah, ini tentang peraturan. Bagaimana cara membuatnya nanti akan kita bahas. Contohnya, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalnya begitu. Nah, di sini keyakinan kelas apa yang sedang kita tuju? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas tentang menghormati orang lain. Jadi setiap itu ada tahapan, ada keyakinannya. Setiap peraturan ada keyakinan yang kita tuju, begitu. Oke? Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu karena keyakinannya tentang keselamatan dan keamanan, begitu, oke? Lanjut. Nah, bagaimana cara kita menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Bagaimana penerapannya, aplikasinya? Yang pertama, Bapak Ibu mencurahkan ide, membuat anak untuk mencurahkan idenya di selembar kertas. Oke. Kemudian setelah itu mencatat semua masukan. Jadi dikumpulkan tadi, bisa pakai post-it, ditempel di depan. Oke. Kemudian setelah itu ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Ganti dengan kata-kata apa yang positif? Betul, buanglah sampah pada tempatnya. Itu akan lebih menggugah hati anak. Jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Setelah itu tanya kembali. Setelah dikumpulkan, diganti, dirangkum oleh kita, kemudian ditanyakan kembali kepada anak-anak, betul ini yang akan kalian lakukan, akan disepakati, begitu. Kemudian ditinjau ulang keyakinannya yang sudah tersusun itu, ditinjau ulang. Setelah itu
Setelah anak sepakat, Bapak Ibu guru juga sepakat terhadap keyakinan-keyakinan yang disusun anak itu, barulah ditandatangani. Kemudian menempel keyakinan kelas ini di dinding kelas masing-masing. Itu langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Dan saya harapkan setelah ini Bapak Ibu kan akan memasuki tahun ajaran baru nggih. Nah, Bapak Ibu saya harapkan setiap kelas nanti wajib membuat keyakinan kelas yang nantinya Bapak Ibu akan tempel di dinding kelas masing-masing. Dan melibatkan bukan keyakinan yang saya bikin keyakinan lah, saya tok bikin sendiri ini kemudian ditempel di kelas. Jangan seperti itu, tapi libatkan anak untuk mencurahkan pendapatnya. Setuju nggih Bapak Ibu? Setuju. Baik, akan kita ubah besok waktu pembelajaran baru, atau besok setelah ini kita akan mempraktikannya luar biasa dengan senang hati. Selanjutnya, dari tadi kita ngomong tentang hukuman, konsekuensi, begitu. Kemudian restitusi, ada tentang tadi keyakinan kelas, pelanggaran-pelanggaran, oke, betul? Nah, sekarang apa sih yang mendasari si anak ini melanggar peraturan? Pasti ada alasannya kan? Oke. Maka kita sebagai pendidik, sebagai guru wajib tahu kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, ya si anak itu akan cenderung untuk membuat pelanggaran-pelanggaran. Begitu. Contohnya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini wajib terpenuhi. Contoh, ada kasus anak yang meminta jajanan temannya. Nggih napa mboten? Sering. Iya? Sering. Kenapa? Kita analisis, apakah tadi belum sarapan atau tadi tidak membawa bekal? Kan begitu. Nah, berarti di situ tindakan meminta jajan kepada temannya itu si anak ini belum tercukupi kebutuhan dasarnya. Di mana yang belum tercukupi? Di bagian bertahan hidup. Kemudian bagaimana caranya kita memperbaiki perilakunya si anak itu? Ya dengan mencukupi kebutuhan dasarnya. Misalnya harus sarapan dulu, kemudian bekalnya harus dibawa, begitu. Maka secara tidak langsung perilaku pelanggaran anak ini akan berkurang. Begitu nggih? Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kita juga tidak boleh membeda-bedakan anak. Karena si anak ini juga butuh rasa kasih sayang, tidak hanya dari orang tuanya tapi juga dari Bapak Ibu gurunya. Jadi rasa diterima, dipedulikan di kelas, sering ditunjuk itu ternyata menyenangkan loh bagi anak. Nah, tapi dengan cara yang baik. Ampun, niko mawon sing ditunjuk, jangan itu saja yang ditunjuk, jangan, tapi merata. Jadi mereka merasa diterima di kelas itu. Kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok juga termasuk ke dalam kebutuhan yang harus dipenuhi anak. Misalnya kita dalam berkelompok, tapi ada anak yang tidak mau bekerja sama, begitu. Berarti si anak ini ada faktor apa yang belum dipenuhi? Apakah teman-temannya tidak menerima di sini? Apakah teman-temannya tidak menyayangi? Begitu. Kita harus menganalisis. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Di sini penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berpotensi, diakui dan didengar. Ini penguasaan juga termasuk kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Contohnya, si anak ini pintar dalam olahraga misalnya, tapi ternyata tidak dipakai karena tidak terlihat misalnya, tapi dia pintar. Nah, berarti di sini si anak ini potensinya belum kita rangkul begitu misalnya. Nah, di sini maka akan menimbulkan tindakan-tindakan yang bisa jadi di luar ekspektasi kita, begitu nggih? Nah, gimana caranya? Maka dengan memenuhi kebutuhannya ini, penguasanya si anak diakui, kemudian yang berpotensi dirangkul untuk prestasinya agar lebih tinggi, kemudian
dia berprestasi ya kita applause, kita beri semangat begitu. Itu dengan penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Anak juga harus mandiri, memiliki pilihan. Nggak boleh kita, kamu ke sana, kamu harus di sini ya, kamu harus memilih ini ya, tidak boleh. Karena setiap anak kodratnya, setiap anak itu punya kebebasan. Oke, jadi si anak ini bisa mampu mengendalikan dirinya. Selanjutnya ini fitrahnya anak yang tidak boleh juga terlupakan dan harus terpenuhi. Jangan kita belajar dan belajar, tidak, karena kebutuhan anak adalah kesenangan, di mana kesenangan di sini ada bermainnya, ada humornya, ada antusiasmenya, dan ada tertawa bahagianya bersama teman-teman. Nah, kelima kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengalami sebuah pelanggaran dari anak-anak, maka yang pertama sendiri yang Bapak Ibu analisis adalah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau belum, begitu. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol. Bisa di stop dulu ya Pak? Ya, ini, monggo Pak. Untuk posisi kontrol, di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik harus bisa menempatkan diri di mana kita. Nanti Bapak Ibu bisa refleksi diri sendiri masing-masing. Kita sebenarnya jadi guru yang bagaimana sih, begitu ya. Nah, posisi penghukum. Di sini Bapak Ibu guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, kemudian hukuman verbal atau fisik, melibatkan hukuman verbal atau fisik. Dampaknya apa? Nanti anak akan berontak, menjadi pendiam, tidak menyukai guru, atau mata pelajaran yang diampuni. Itu dampaknya ternyata banyak sekali. Nah, bagaimana posisi kontrol sebagai penghukum? Sudah saya contohkan di sini dalam video, boleh diputarkan Bu Eva? Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Bapak Ibu bisa refleksi, saya penghukum bukan ya, begitu. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nih, pembuat rasa bersalah ini suaranya memang cenderung lembut, tenang. Guru ini menyatakan hal yang merasa kesalahan pada murid ini membuat guru menderita. Kamu jangan begitu dong, begitu. Nanti Bu Guru disalahkan kepala sekolah, betul, oke? Kamu nggak kasihan sama Bu Guru. Nah, itu posisi kontrol ketika Bapak Ibu Guru sedang menempatkan sebagai pembuat rasa bersalah. Dampaknya ada ternyata apa? Dampaknya membuat murid merasa bersalah. Lah, saya guru membuat guru menderita, saya berarti gagal, begitu. Nanti akan dampaknya seperti itu. Akhirnya si anak ini akan menarik diri dari lingkungannya. Nah, berarti ternyata dampaknya besar ya. Nah, kemudian si anak juga akan rendah diri. Rendah diri bukan rendah hati ya. Rendah diri itu minder, begitu ya. Selanjutnya bisa diputarkan saja. Kita akan melihat contoh.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Iya betul, bisa jantungan katanya. Itu kan membuat anak merasa bersalah ya. Nah, yang selanjutnya ini nanti bisa refleksi Bapak Ibu itu ternyata di posisi mana begitu kan. Nah, kemudian posisi sebagai teman ini, yang di posisi sebagai teman itu Bapak Ibu guru menggunakan kata-kata yang ramah, kemudian cenderung bersenda gurau dengan si anak didik ini untuk menghangatkan suasana. Tapi ternyata sebagai teman juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa Bapak Ibu? Di sini murid akan tergantung pada Bapak Ibu gurunya dalam memecahkan masalah. Jadi muridnya ini tidak mendiri, saya nggak ada bu guru itu, saya nggak mau, saya nggak tahu harus bagaimana begitu. Itu kalau kita selalu memposisikan diri kita sebagai teman. Bagaimana posisi sebagai teman? Oke, kita putarkan. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kok. Ya itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Pernah tidak Bapak Ibu seperti itu? Oke, selanjutnya kita sebagai pemantau. Ya, kalau sebagai pemantau ini kita cenderung tegas, datar. Kemudian nanti terciptanya identitasnya juga berhasil. Kita mempunyai aturan, yaitu yang harus dijalankan. Tidak ada ramah tamahnya, tidak ada carane nopo nggih, suara yang meninggi, memarahi juga tidak ada. Tapi di sini kita sebagai pemantau datar-datar saja. Tapi ada punya dampaknya. Apa itu dampaknya? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi tidak sepenuhnya mandiri. Jadi kalau misalnya diberi hukuman atau diberi konsekuensi, bukan hukuman nggih, maaf, diberi konsekuensi ini tidak menyadari sepenuhnya. Berarti menjalankan saja begitu, nggih. Nah, tidak muncul motivasi intrinsiknya. Bagaimana? Kita lihat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Oke, itu kalau kita sebagai pemantau. Dari keempat ini menurut Bapak Ibu yang paling baik yang mana? Pemantau, teman, penghukum, atau empat-empatnya sudah dilakukan semua? Sudah pernah melaksanakan semua? Saya yakin pernah ya. Oke, tinggal bagaimana kita memposisikan diri yang paling baik. Nah, yang kelima ini bisa dilanjutkan Bu Eva sebagai Selamat pagi, manajer. Bu. Kita lihat dulu. Oke, mari kita lihat bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang manajer dalam mengatasi anak. Yuk kita Selamat pagi putar. Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, apa perbedaannya Bapak Ibu? Dikembalikan ke anak solusinya. Iya, berdasarkan apa? Berdasarkan situasi. Berdasarkan apa lagi? Keyakinan anak tadi ya. Maka selanjutnya di posisi manajer ini ya, dilanjutkan. Di posisi manajer ini suara manajer itu netral, jadi tidak memarahi, tidak juga mendayu-dayu gitu nggih. Tidak, ini netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi ini. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil. Jadi si anak ini merasa dirinya, oh saya berarti ada nilai-nilai nih yang harus saya penuhi, begitu. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid, jadi dipancing, distimulus anaknya untuk berpikir sendiri, untuk mencari solusi sendiri. Guru membimbing muridnya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu di posisi kita sebagai manajer. Dampaknya apa posisi manajer? Murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Tapi ketika kita akan memposisikan diri kita sebagai manajer, maka kita juga harus mahir terlebih dahulu dalam memposisikan diri sebagai teman dan posisi kontrol pemantau. Begitu. Kalau kita tidak memposisikan diri sebagai teman dan pemantau, maka posisi manajer ini tidak akan tercapai. Begitu nggih Bapak Ibu? Siap melakukannya nggih. Jadi yang paling baik itu apa? Tadi dari kelima posisi kontrol itu yang paling tepat kita lakukan untuk memecahkan masalah anak-anak adalah posisi kontrol manajer. Siap Bapak Ibu untuk melakukannya nggih? Iya, luar biasa, betul. Selanjutnya, tinggal bagaimana kita melakukan
restitusi. Nah, yang tadi kita sudah tahu pengertiannya restitusi. Kemudian kita memposisikan diri sebagai manajer. Saya mau menjadi manajer, begitu. Maka kita harus melakukan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita lampaui. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak Ibu harus menstabilkan identitas dulu. Misalnya ada anak yang tidak memakai atribut berangkat ke sekolah. Senin-Senin boten ngagem topi, tidak pakai sabuk, tidak pakai dasi. Padahal upacara atributnya tidak lengkap. Maka di sini Bapak Ibu memposisikan diri sebagai orang yang menstabilkan dulu identitasnya, karena si anak ini pasti sudah tahu bahwa saya salah. Dia pasti punya rasa ketakutan. Kemudian bagaimana cara menstabilkan identitas? Distabilkannya bagaimana? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Atau dengan kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi si anak ini tenang terlebih dahulu. Nah, setelah si anak tenang, stabil identitasnya, kemudian anak ini kita bawa ke validasi tindakan yang salah. Di sini Bapak Ibu menanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan kesalahan ini. Adakah cara yang lebih tepat atau untuk mendapatkan sesuatu yang kamu butuhkan? Itu jika tadi 5 kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, ya. Nah, sekarang di kasus yang tadi, kasus yang si anak ini tidak pakai atribut, maka yang ditanyakan apa? Alasannya apa, Nak? Kenapa kok kamu tidak memakai dasi? Kenapa kok kamu tidak pakai sabuk? Nah, alasan itu, kita cari alasannya, begitu, tanyakan alasannya itu dalam tahap validasi tindakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di tahap menanyakan keyakinan, tadi setelah ditanyakan alasannya kenapa, dihubungkan dengan keyakinannya. Kamu tahu bahwa kamu itu salah? Kemudian ditanya lagi, keyakinan kelas apa yang kita sepakati kemarin? Keyakinan sekolah apa yang kita sepakati? Kamu harus apa? Si anak menjawab sendiri. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu. Itu adalah tahap menanyakan keyakinan. Jadi dari kesalahan itu anak digiring untuk mencari solusinya dengan dihubungkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Begitu nggih Bapak Ibu? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, lanjut. Akan lebih detailnya untuk dalam tahap menstabilkan identitas ini, guru berkata biasanya begini, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, jadi wajar-wajar saja begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jangan khawatir, pasti nanti bisa selesai begitu. Jadi intinya kalau saya menangkap itu dalam menstabilkan identitas itu membuat anak lebih tenang dulu, stabil dulu, begitu nggih? Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal ini karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya dulu. Saya nggak apa-apa ya, saya berarti harus memperbaiki, begitu nggih? Kemudian kalau kamu menyalahkan diri kamu terus-menerus, kan kadang anak ada yang seperti itu, nggih? Maka apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Begitu. Jadi dikembalikan lagi ke anak. Itu dalam tahap menstabilkan identitas, membuat anak tenang terlebih dahulu. Dan itu harus kita lakukan. Kemudian lanjut, dalam tahap selanjutnya adalah validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic needs-nya, kebutuhan dasarnya yang ingin terpenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kita analisis nih, alasannya kenapa. Biasanya guru di sini berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu melakukannya hanya ini kan, begitu. Jadi kita di sini mencari alasan 5 kebutuhan dasar yang tadi mana yang belum terpenuhi.
Apakah penguasaan, apakah kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Di sini kita validasi. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Alasan apa? Mengapa kamu bisa melakukan? Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi besok? Begitu. Ini divalidasi. Kemudian lanjut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu di sini menanyakan keyakinan itu wajib, ya. Dihubungkan dengan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini dihubungkan, wajib dihubungkan. Karena kita kan goal settingnya tadi ke profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila terdapat nilai-nilai kebajikan. Begitu, nggih? Nah, di tahap ini guru bertanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati kemarin? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu wajib. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau ada kasus lagi, ada konflik-konflik antar murid, maka kita sudah tahu nih segitiga restitusi. Maka diharapkan Bapak Ibu nanti bisa mengaplikasikannya, diimplikasikan ke dalam kegiatan sehari-hari kita. Kalau ada kasus, itu Bapak Ibu nanti menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan. Jadi sudah tidak ada lagi Bapak Ibu guru yang penghukum, posisi kontrolnya, kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ada adalah manajer dengan menerapkan metode segitiga restitusi. Nanti akibatnya anak, dampaknya ini akan lebih bijak, juga akan menimbulkan perasaan bahwa saya kemarin melanggar nilai-nilai kebajikan, berarti saya besok tidak. Jadi muncul motivasi intrinsik dari dalam diri si anak itu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak, mari kita lanjut. Di sini saya sudah melakukan praktik segitiga restitusi. Nah, sebenarnya ada dua, yaitu segitiga restitusi yang kemarin yang saya lakukan ada 2 kasus. Yang saya tampilkan di sini satu kasus, ya. Di sini saya mengambil Raya sebagai tokohnya dalam mencoret-coret tembok. Nah, kasusnya Raya mencoret-coret tembok karena dia saling mengejek dengan temannya tapi dengan menggunakan media tembok. Bapak Ibu bisa menyaksikan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Silahkan diputar. Bu Guru mendengar bahwa ada laporan kalau Raya itu mencoret-coret tembok. Betul apa tidak, Raya? Iya, Bu. Oh, betul. Nah, Bu Guru di sini tidak akan mempermasalahkan kesalahan Raya karena setiap manusia itu wajar jika melakukan kesalahan. Tapi mari kita fokus untuk memperbaiki diri masing-masing, ya. Nah, Raya, sekarang Guru tanya, Raya melakukan tindakan itu pasti Raya punya alasannya. Kira-kira alasan apa yang melandasi Raya melakukan kegiatan mencoret-coret itu? Raya membalas teman Raya, Bu. Membalas? Memangnya teman Raya kenapa kok sampai Raya membalasnya? Teman Raya mencoret di tembok duluan, Bu. Oh, teman Raya mencoret di tembok. Mencoret-coret di tembok, apakah mengejek atau dengan kata-kata yang bagaimana kok Raya bisa membalas? Iya, Bu. Mengejek. Ya. Oh, betul. Berarti Raya di sini melakukan hal tersebut karena ada alasannya, ya. Ya. Sekarang Guru tanya, apakah tindakan Raya itu sesuai dengan nilai-nilai dari keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas? Tidak, Bu. Jika mencoret tembok maka temboknya tidak bersih. Oh, betul sekali. Selain itu ada lagi yang dilanggar apa tidak? Tidak menyepakati peraturan kelas. Ya, tadi Raya berkata bahwa
mengejek ya, karena mengejek berarti nilai apa yang dilanggar Raya di situ? Seharusnya ya tidak membalas dan tidak mengejek dan mencoret tembok juga, Bu. Oh iya, berarti Raya di situ mengambil pelajarannya tidak saling menghormati ya. Iya. Sekarang apa yang harus Raya lakukan untuk memperbaiki kesalahan Raya tadi? Dia akan membersihkan tembok dan Raya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, Bu. Oh iya, terima kasih. Raya sekarang sudah tahu bahwa tindakan mencoret-coret tadi melanggar nilai-nilai dari keyakinan yang sudah kita sepakati. Satu, nilai apa? Kebersihan. Yang kedua, saling menghormati. Nah, dari ini semua Guru harapkan tidak ada kejadian yang serupa lagi berulang di kemudian hari ya. Raya nanti silakan membersihkan tembok sesuai dengan kesepakatan Raya tadi, yang Raya inginkan tadi, yang Raya ungkapkan tadi. Guru berterima kasih kepada Raya. Setelah itu boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih Raya. Iya. Demikian tadi praktik restitusi yang saya terapkan di sekolah. Semoga ini bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan kasus-kasus terhadap anak-anak. Selanjutnya di akhir sesi. Nah, terima kasih ini. Kesimpulannya adalah 1. Menghukum tidak dapat mendisiplinkan anak, ya. Menghukum tidak dapat mendisiplinkan anak, tetapi hanya mematuhkan anak. Anak guru manut saja. Anak hanya manut tapi tidak mendisiplinkan. Karena disiplin letaknya dari dalam hati, dari motivasi intrinsik, begitu. Kemudian sesuatu yang positif itu tadi jangan dijadikan hukuman, betul. Misalnya dihukum tadi yang tidak mengerjakan PR dihukum dengan lari misalnya, atau mengerjakannya lagi dihukum seperti itu. Maka mindset anak ini nanti hukuman itu akan menjadi yang positif itu akan menjadi negatif, begitu. Nah, maka sesuatu yang positif jangan dijadikan hukuman, tapi dijadikan pembiasaan, begitu nggih. Kemudian benar penghargaan memberikan motivasi ekstrinsik, tapi itu hanya sementara, tidak akan selamanya, hanya sebentar saja, nggih. Begitu. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 6 Batur beserta Kepala Sekolah. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan diseminasi tentang budaya positif. Jadi saya mohon maaf kurang dan lebihnya Bapak Ibu. Saya memohon maaf. Dan kalau ada yang baik silahkan diambil, dimanfaatkan. Kalau ada yang tidak baik boleh saja ditinggalkan. Burung cendrawasih terbang ke kota lahat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.